Keempat, peraturan di negaraku. Dengan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan mempermudah setiap warga negara dalam bertindak. Oleh sebab itu, setiap aktivitas warga negara telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Pada bagian ini, kita akan mempelajari pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. B. Pengertian tata urutan perundang-undangan. Kalian sudah mempelajari aturan dan norma dalam bernegara. Kalian juga sudah bersama-sama mempelajari aturan atau tata tertib yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tata urutan perundang-undangan. Pada dasarnya terdapat dua golongan aturan, yakni pertama, yang bersifat superior lebih tinggi. Kedua, yang bersifat inferior lebih rendah, di mana aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Terdapat di pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 disebutkan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan dan perundang-undangan di Indonesia dibuat secara berjenjang atau berurutan hierarkis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, penataan undang-undang dan peraturan disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun ke-2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun ke-2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi A. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, B. Ketetapan MPR TAP MPR, C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu, D. Peraturan Pemerintah PP, E. Peraturan Presiden Perpres, F. Peraturan Daerah Provinsi Perda Provinsi, dan G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Perda Kabupaten atau Kota. Piramida tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan piramida tersebut, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 merupakan piramida di bagian paling atas. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden di bagian bawahnya, Peraturan Daerah Provinsi serta Perda Kota atau Kabupaten. Penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, harus memenuhi beberapa asas sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kejelasan tujuan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. 3. Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan agar tepat, sesuai dengan jenis dan hierarkinya. 4. Dapat dilaksanakan. Peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitasnya di masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. 6. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum. 7. Keterbukaan. Transparan di setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga tahap pengundangan.
Dengan memahami tata urutan, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas yang berlaku, diharapkan tidak ada aturan yang tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lainnya.